Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KKN Story Channel. Nah, pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan solusi ekonomi dan keuangan Islam saat pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya untuk teman-teman yang mungkin belum pada subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami semua. Dampak COVID-19 yang saat ini sedang melanda di hampir seluruh belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia ternyata berdampak buruk kepada perekonomian dan juga keuangan Islam. Oleh karena itu, kita sebagai negara yang mayoritas dengan muslim tertinggi di dunia, ada baiknya mengetahui apa solusi ekonomi dan keuangan Islam yang harus kita ketahui saat pandemi COVID-19 ini. Nah, di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi Islam saat terjadi pandemi COVID-19, yang pertama itu adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Kedua, penguatan wakaf uang, baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf tingkat suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BMI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf, seperti rumah sakit wakaf atau RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, pengadaan ventilator wakaf, rumah isolasi wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan pada saat masa krisis. Di tengah-tengah masa krisis saat ini, sektor UMKM yang sedang berjuang untuk tetap eksis, usaha ini seringkali sulit untuk bertahan dikarenakan sulitnya sumber permodalan. Keberadaan UMKM sebagai non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk masuk ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan. Hal ini dikarenakan adanya hantaman atau goncangan dari sektor ekonomi. Pemberian modal pada usaha ini dapat mengurangi dampak krisis ekonomi. Pemberian modal pada usaha ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan seperti pemberian stimulasi tambahan, relaksasi perbankan syariah, dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit perbankan syariah. Pemberian penangguhan kredit perbankan atau lembaga syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan adanya pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat yaitu pinjaman Qardul Hasan. Pinjaman Qardul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk ini merupakan salah satu produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui yang pertama itu lembaga keuangan mikro syariah dalam membiayai usaha nano, di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN atau BUMD. Yang kedua yaitu pinjaman langsung tanpa margin, baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan swasta atau BUMN/BUMD kepada karyawan atau mitranya, seperti pengemudi ojek online di mana dananya dapat berasal dari CSR. Nah, untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegaskan kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN atau BUMD maupun perusahaan swasta. Yang kelima, selain sektor perbankan syariah atau Qardul Hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpulan zakat khususnya yang ada di daerah. Hal ini digunakan untuk memperkuat usaha UMKM yang terancam bangkrut pada masa pandemi. Nah, usaha UMKM saat ini dapat digolongkan sebagai penerima zakat, yaitu di mana golongan ini juga dimasukkan oleh golongan berjuang
di jalan Allah atau fisabilillah. Pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar aktivitas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada sosial finansial di samping komersial finansial, termasuk pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang bertujuan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada saat masa pandemi saat ini. Pada akhirnya, jika dari 6 program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand dan aggregate supply. Diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang bagaimana solusi keuangan kita di negara Indonesia ini dalam ekonomi Islam. Nah, atas perhatiannya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantau terus video-video dari kelompok kakak kami ya, dan mohon bantuan supportnya dengan like, komen, subscribe, dan memberi saran pada kelompok kami di video YouTube kami. Dadah.